Alasan HP Brigadir J hilang sampai sekarang. Benarkah Ferdy Sambo sempat chat-chatan mesra atau kirim-kirim foto aneh-aneh mengenai isu LGBT kepada Brigadir J? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih mau bahas tentang update kasus dari Brigadir J ini. Nah, seperti yang kalian ketahui, update kasusnya tuh masih berlanjut. Dan sekarang suami istri ini, cinta sejati ini nggak cuma di dunia nyata, sampai di penjara pun ikut menjadi cinta sejati dan hukumannya sama persis, yaitu hukuman mati itu, atau mungkin hukuman minimal 20 tahun penjara. Tapi nggak mungkin kan 20 tahun penjara. Apa aja sih yang Let's Go mau bahas kali ini? Yang pertama adalah peran dari Ibu Putri Chandrawati. Ternyata mereka ini udah pernah meeting buat sikat habis si Brigadir J ini. Lalu ada laptop HP yang hilang dan dicurigai bahwa ini tuh ada pesan-pesan mesra mengenai isu LGBT yang dibilang oleh Deo Lipa. Lalu kekayaan Ferdy Sambo yang katanya sampai 900 miliar ada di bunkernya di rumah Ferdy Sambo tersebut. Let's go kita bahas. Jadi let's go mau bahas yang pertama adalah ini nih, tentang rapat kecil dari Putri Chandrawati. Nah, ternyata kan kita udah tahu ya bahwa Ibu Putri ini udah menjadi tersangka dan hukumannya buat si Ibu Putri yang manipulatif ini itu adalah kurang lebih 20 tahun minimal atau hukuman mati sesuai pasal yang berlaku dan ngikutin sama persis dengan pasal yang terkena di Ferdy Sambo. Nah, ternyata Ibu Putri ini memang wanita sejati ya. Kenapa? Karena manipulatif banget. Ini ceritanya cewek-cewek yang tersakiti, tapi ternyata dia yang menyakiti. Biasa kan cewek-cewek kayak gitu. Dia tuh nyakitin aku, semua cowok tuh nggak baik gitu. Dia yang udah melecehkan aku. Ternyata kebalikannya apa? Dia sumber utama permasalahan ini. Dari dulu, begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Jadi Ibu Putri ini sudah bisa dijadikan tersangka karena punya dua alat bukti. Nah, yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah CCTV. Tapi CCTV ini CCTV dari pos satpam ya. Nah, dari sisi pos satpam ini, dari alat bukti CCTV ini, circumstantial evidence atau bahasa lainnya itu jadi alat bukti secara tidak langsung gitu, yang menunjukkan bahwa Ibu P ada keterkaitan sebelum kejadian dan setelah kejadian gitu. Nah, dalam wawancara di stasiun TV ya, di TV One, itu pengacara dari Baradae, Roni Talapesi, ini nih Ibu Putri Chandrawati beserta suaminya Ferdy Sambo, terus ada Bribka RR dan juga Baradae ini punya meeting kecil lah sebelum mengeksekusi Yosua gitu. Jadi meeting ini nih ada di lantai 3. Nah, si Baradae ini yang paling terakhir diajak meeting. Nah, katanya si Baradae ini dipanggil lah ke lantai 3 gitu. Pas di lantai 3 udah lihat nih orang-orang ini lagi pada meeting. Terus pas Baradae ini ke atas itu dibilang nanti kamu yang harus menghabisi si Brigadir J ya, tapi tanpa motif gitu. Karena sebelumnya udah dikasih tahu bahwa si RR, Bribka RR ini disuruh eksekusi tapi mungkin dia nolak gitu. Bribka RR, kamu yang eksekusi Brigadir Joshua nanti ya gitu. Mungkin Bribka RR ini takut sama nggak berani gitu. Oh, jangan saya Pak. Gimana kalau Baradae aja? Baradae kan orang baru nih. Pasti dia polos, orangnya pelangak-pelongo aja. Kita suruh aja dia yang nembak. Tapi kita iming-iming hadiah. Nah, pinter juga Bribka RR nih ya. Soalnya di awal kasusnya, Bribka RR ini adalah salah satu polisi yang itu tuh waktu penembakan katanya tuh sembunyi di belakang kulkas gitu. Nggak cuma di belakang kulkas, dia juga sembunyi dari skenario yang udah dibuat sama Ferdy Sambo sendiri. Wah, ini Bribka RR ini kalau di film-film ya, dia cepunya ini. Manas-manasin supaya menyikat habis tapi dilimpahnya ke orang lain. Tapi di meeting ini ya, Baradae tuh lihat Ferdy Sambo ini lagi marah-marah sama Ibu Putri. Ibu Putri juga lagi nangis-nangis gitu. Ferdy Sambo lagi marah-marah, tuh kurang ajar gitu. Kita harus melakukan eksekusi ini gitu. Ibu Putri mungkin nangis-nangis karena apa ya? Karena dimarahin suaminya ya. Gara-gara kamu nih pasti kamu ulahnya, kamu ada main kan di belakang sama si Brigadir J gitu. Atau apa yang mereka perdebatkan di sini karena mereka tuh udah berantem dari Magelang. Nah, dari Magelang ini nyambung lagi ke Duren 3. Nah, disinilah terjadi proses eksekusinya. Nah, bahkan Ibu Putri sendiri yang nanya sama Bribka RR tuh, kamu sanggup gak buat menembak Brigadir J? Nah, Bribka RR bilang nggak sanggup. Lalu dilimpahkan ke Baradae. Tapi nggak dengan tangan kosong ya. Let's Go pernah bahas bahwa duit yang dikasih ini kecil, cuma 2 miliar gitu. Nah, ini kayaknya dibagi 3. Nah, tapi
ternyata 2 miliar ini tuh nggak dibagi 3, nggak satu orang dapat 600 juta. Nah, jadinya si Baradae ditawarin duit 1 miliar loh. Jadinya ya 2 miliar, 1 miliar buat Baradae, 500 juta buat Bribka RR, 500 juta untuk si Kuat Ma'ruf gitu, supirnya itu yang cepu juga nih gitu. Wah, jadi iming-iming uang 1 miliar ini termasuk kecil atau besar ya? Untuk Let's Go besar ya, tapi nggak tahu untuk menghilangkan nyawa seseorang, dapetin duit 1 miliar dan mungkin di backing sama Ferdy Sambo yang kekuasaannya bagaikan jenderal bintang 5, mungkin ini opportunity yang bisa diambil gitu. Apalagi mungkin Baradae masih polos dan baru, lalu kalau dia menyikat ini udah dapat 1 miliar, mungkin bisa naik jabatan atau menggantikan posisi dari Brigadir Joshua gitu, atau menggantikan posisi ke Bribka RR yang naik pangkat gitu. Ini aku nggak tahu ya soal pangkat-pangkatan. Ternyata peran Ibu P ini itu nggak cuman cukup sampai sana. Ternyata dia membawa Brigadir J ini dan beserta seluruh tersangka lainnya, Baradae, Bribka RR, sama Kuat Ma'ruf, itu tuh dia yang mengarahkan untuk ke TKP. Nah, ini nih perannya itu sebenarnya peran kedua paling penting ya. Karena seperti yang kita tahu bahwa di Magelang itu ada terjadi keributan. Nah, sampai sekarang pun HP yang hilang itu ada 3 HP, 3 atau 4 HP, ada laptop ROG. Nah, dengan isu LGBT yang merebak dari Deolipa, ini kan di Magelang itu bisa marah-marahan ya. Apalagi yang kita tahu, kedekatan dari Ibu Putri ini sama Brigadir J ini katanya deket banget nih. Bahkan, Ibu Putri tuh pernah ngechat adiknya Brigadir J. Di foto nih, Brigadir J lagi setrika. Di foto, terus dikirim sama adiknya. Lihat nih, abang kamu rajin banget, multi talenta. Aku nggak tahu harus kasih berapa gaji buat abang kamu gitu, karena dia tuh apa aja bisa dikerjain. Nah, dari kata-kata kayak gini aja dia laporan sama adiknya. Biasanya ajudan laporan ke atasan, ini atasan laporan ke ajudan gitu. Mungkin karena sayangnya ya dia kok ini rajin banget, selain bisa jadi ajudan, bisa jadi sopir, bisa jadi pembantu juga, bingung gajinya berapa ya gitu. Kelihatan kalau dari kasih sayang ini mungkin kasih sayang yang lebih ke keluarga gitu. Terkait dengan isu LGBT, Deolipa tuh bilang bahwa si FS ini bisa biseksual. Bisa sama Luna Maya, bisa sama Ragil juga. Loh. Jadi mungkin dia suka dua-duanya gitu. Tapi kalau logika orang awam seperti Let's Go, orang bodoh ya. Nah, HP-HP yang hilang ini, tadinya Let's Go berpikir adalah chat-chatan mesra dari Brigadir J sama Ibu Putri Chandrawati. Karena kita tadinya kan berpikir mereka ada main asmara gitu ya. Dan Let's Go juga pernah bilang, kalau mau gampang, cek aja seluruh chat-chatan dari si Ibu Putri Chandrawati ini. Nah sekarang, karena ada isu LGBT, Let's Go kembali nih, harusnya yang dicek adalah HP dari Ferdy Sambo. Nah, chat-chatan apa aja yang pernah Ferdy Sambo chat sama ajudannya ini? Apa chat-chatan mesra itu? Kamu Brigadir J, ibu aja yang dikawal, kawal aku juga dong. Iya. Loh. Ini kalau isunya LGBT bisa jadi ya. Mungkin jelas kenapa istri saya aja yang dikawal, saya juga mau dikawal. Kamu kan ajudan saya, bukan ajudan istri saya gitu. Kita cocokologi atau asumsi atau duga-dugaan mengingatkan Let's Go sama todongan pistol Brigadir J ke foto Ferdy Sambo. Nah, Let's Go pernah bahas bahwa Brigadir J sempat menodongkan pistol ke foto Ferdy Sambo. Apa yang dia ucapkan waktu dia menodongkan pistol ke foto Ferdy Sambo? Nah, ini kan kalau dikaitkan dengan isu LGBT ya, misalnya Let's Go pernah dilecehkan sebagai pria sama atasan Let's Go, pria juga. Let's Go pasti sebel banget dan mungkin akan melakukan hal yang sama. Let's Go akan menodongkan pistol, kurang ajar kamu, martabatku sebagai lelaki kamu main-mainkan, kau rayu-rayu aku gitu. Bisa jadi. Ini bisa cocokologinya ke sana dan mungkin Brigadir J juga pakai parfum ibu itu buat mengingatkan sang atasan mungkin bahwa kalau lagi berdekatan, ini aroma istrimu, tolong jangan goda saya, ingat istrimu di rumah. Nah, ini malah jadi bahan perlindungan ya untuk aroma dari Ibu Putri Chandrawati inilah. Karena kasusnya ke LGBT, jadi bisa kemana-mana ini asumsi liarnya. Apalagi Ibu Putri Chandrawati pernah diwawancara kan yang bilang, saya mencintai suami saya tulus cinta sama suami saya, saking tulusnya, saya mau ikut skenario-nya dia. Nah, saking tulusnya, saya tahu dia juga punya kelainan biseksual, tapi saya tetap mencintai dia. Dan saya marah-marah sama dia. Saya tetap terima dia walaupun saya sudah tahu berkali-kali. Dan akhirnya mungkin kejadian terakhir yang di Magelang mungkin terkait isu LGBT kembali mencuak lagi. Dan dia mungkin marah-marah. Papa sudah saya bilangin, stop deh. Goda-godain ajudan. Masih aja goda-godain. Nah, jadinya kesel gitu. Siapa yang kasih tahu kamu? Itu Kuat Ma'ruf. Nah, bisa jadi cepunya Kuat Ma'ruf gitu. Karena nggak ada yang mau jujur ya. Sampai sekarang pun dari pihak Ferdy Sambo itu selalu mengatakan bahwa
harkat martabat saya itu sebagai keluarga diganggu atau ternodai gitu. Apakah mencuatnya isu LGBT itu melukai harkat martabat dia juga? Harkat martabat saya terlukai karena semua orang tahu isu tentang LGBT ini. Lah, ini karena Dua Lipa nih. Karena Dua Lipa yang bukan nyebarin ya, mungkin kita belum tahu ini kebenaran atau enggak. Kalaupun ini kebenaran, kan kita jadi berpikir ya. Jadi kasusnya ini kita kira sangat mudah, cuman lingkungan perselingkuhan dan cinta-cintaan. Ternyata kasusnya ini jadi melebar gitu. Tapi kita sudah sampai saat ini sudah terbukti bahwa cintanya Ibu Putri Chandrawati memang sangat tulus kepada suaminya. Sampai suaminya masuk penjara pun dia ikutan gitu. Suaminya dapat hukuman 20 tahun atau hukuman mati, dia pun ikutan gitu. Saking cintanya mungkin sama sang suami gitu. Sayangnya Anda mendapatkan suami yang kurang tepat gitu. Nah, kita nggak tahu Brigadir J ini melakukan apa sih sampai buat Ferdy Sambo marah banget, atau ternyata Ferdy Sambo ini yang melakukan apa sih ke Brigadir J sampai Brigadir J ini muak banget dan dia curhat sama Ibu Putri gitu. Kan kita pernah tahu bahwa Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J ini di sofa sama Ibu Putri. Mungkin Brigadir J curhat ya, Bu, saya udah nggak kuat, Bu. Tiap hari Bapak kedip-kedipin matanya ke saya, Bu. Gitu. Nah, bisa jadi apa yang mereka curhatin nih, sampai akhirnya Ibu Putri ini nangis gitu, sedih gitu. Bapak lagi-lagi kumat aja penyakitnya Bapak ini gitu. Bisa jadi apa ini gitu. Ini yang harus dibuktikan kalau akhirnya kepolisian menemukan laptop ataupun HP dari Brigadir J, di sana mungkin motifnya bisa terkuak lebih banyak. Karena mungkin terlalu sensitif dan memang benar kalau isu LGBT ini sensitif banget. Bisa masuk akal semua teori liar yang dipertanyakan oleh warganet. Gitu. Lalu terkait tentang bunker 900 miliar yang dimiliki Ferdy Sambo, itu ternyata kasusnya itu nggak benar karena udah diselidiki sama kepolisian. Di rumah Ferdy Sambo itu tidak terdapat bunker uang 900 miliar. Coba cek di rekening, Pak. Siapa tahu ada. Dan masih diselidiki tentang apakah dia jadi salah satu bandar judi atau backupan bandar narkoba, karena saat ini di bawah kepemimpinan Ferdy Sambo ada 35-36 orang yang diperiksa, dan kemungkinan 35 orang ini bisa terkena pelanggaran kode etik itu, atau mungkin bisa dicopot jabatannya, bisa dimutasi, atau bisa dikurangi gajinya, mungkin nggak sih? Nah, ini kurang tahu ya, karena pihak dari Ferdy Sambo selalu bilangnya meluruskannya ini atau nggak mau jawab tentang omongan ke 303. Pasti selalu diarahkannya ke pelecehan, ke harkat martabat, dan lain-lain. Nah, itu yang bisa Let's Go sampaikan, kecurigaan Let's Go ya. Gimana menurut kalian nih tentang kasus ini? Nah, CCTV-nya sekarang udah terbukti, walaupun bukan dalam rumah ya, dari Pos Satpam. Salut banget buat Pos Satpamnya yang udah ada CCTV. Putri Chandrawati pun tidak mau jujur yang sejujur-jujurnya, masih alasan sakit, masih alasan psikologisnya terganggu dan lain-lain gitu. Ya kita tahu psikologis kamu terganggu kan, karena itu bisa menyikat si Brigadir J ini. Mungkin dia nggak expect juga bahwa kasusnya itu sebesar ini gitu. Mungkin ancaman yang apabila kamu naik ke atas saya akan habisi, berarti ancaman LGBT juga bisa nih. Brigadir J bilang, saya laporin ya Bapak, ini ternyata rayu-rayu saya laporin ke atasan nih gitu. Itu kan bisa jadi ya, bahwa kalau sampai lapor ke atasan, kamu saya habisi. Ini lebih parah daripada bandar narkoba ya buat seorang pria. Kalau ketahuan gay itu hal yang sangat menakutkan gitu. Banyak cewek-cewek tersambo-sambo tuh di TikTok tuh. Kurang ajar emang tuh cewek-cewek tuh, nggak pikirin perasaan Brigadir J apa masih buat konten tersambu-sambu. Nah, itu dia yang Let's Go bisa sampaikan kali ini. Nah, semua ini bisa dipikirkan oleh warganet karena terkait dengan statement-statement dari pihak-pihak expert di bidangnya, seperti Dua Lipa, terus ada media-media konvensional dan media online yang memberitakan tentang kasus ini. Jadi kita berpikir bahwa cocokologi dengan di awal kasus skenarionya sampai di sini kok bisa sangat melebar kemana-mana. Nah, tapi jangan dibungkam ya masyarakatnya ya, karena sang pelaku dan irjen aja bisa ngomong sembarangan loh, bisa buat skenario sembarangan, bisa buat alibi sembarangan, sehingga seluruh warga Indonesia berpikir apa yang mau dia pikirkan. Jadi jangan salahkan kita kalau kita juga pengen kasus ini itu dipikirkan seperti yang kita pikirkan. Dan kita memberi opsi, Pak Polisi, apakah karena isu LGBT ini bisa kemungkinan kan Pak, si FS ini rayu-rayu ajudannya. Nah, coba sekarang Bapak interogasi deh ajudan-ajudannya. Pernah diapain aja sama atasannya nih di FS, apa di tusbol apa gimana nih gitu. Kan bisa jadi. Kita kan takutnya malah ya hal yang kita tidak mungkin pikirkan malah terjadi beneran. Itu aja yang bisa review kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Kalau mau lihat kasus playlist Brigadir J, kalian tonton aja di channelnya Let's Go, ada playlist kasus Brigadir J. Thank you banget yang udah support. Kita kawal kasusnya sampai tuntas, sampai seluruh tersangka ini habis, dan kita bantu untuk mengembalikan nama baik dari Brigadir Joshua kembali. Thank you banget yang udah nonton. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.